semuanya, selamat pagi Kak. Selamat pagi Ziki, selamat pagi Aero Kids. Semangat sekali nih Ziki hari ini. Iya dong Kak. Nah teman-teman, kita mau mulai ibadah kita hari ini ya dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih boleh beribadah kembali bersama teman-teman via online. Berkat kita Kakak yang akan mengajarkan ibadah hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik yang sudah siap memuji Tuhan, kakak undang kalian untuk sama-sama berdiri dan kita memuji Tuhan bareng-bareng ya. Jangan lupa habis ini kita akan mendeklarasikan super ayat dan super kebenaran kita. Jesus, give
pintu menuju keselamatan. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Wow, adik-adik, kakak bisa merasakan nih adik-adik hari ini sangat semangat untuk beribadah. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap? Siap dong Kak. Yuk teman-teman, jangan lupa ya siapkan Alkitab dan catatan untuk mencatat ya. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak Yeti senang sekali berjumpa dengan kalian. Ya, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur buat kasih karunia-Mu ada atas kami di tahun yang baru ini. Engkau tetap menjadi Allah yang hidup bagi kami. Kami terus semangat di dalam Engkau karena Engkau begitu mengasihi kami. Berkati kebenaran firman-Mu yang akan hamba-Mu ini sampaikan Tuhan. Biar anak-anak-Mu bisa mengerti Tuhan setiap firman yang akan hamba-Mu ini sampaikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Allahku. Amin. Puji nama Tuhan, di tahun yang baru tetap semangat ya adik-adik ya. Semangat yang baru, semangat bersama Kristus, tetap mau belajar. Jangan malas-malasan. Oke. Tema kita pada minggu ini adalah Aku pintu ke domba-domba. Aku pintu ke domba-domba. Hari ini kita mau belajar tentang pernyataan Aku adalah ya. Yang pelajaran yang ketiga ya adik-adik ya. Aku adalah yang kita temukan dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kakak akan bacakan buat kalian semua. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan memanggil domba-dombanya, masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ayat yang kelima. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Adik-adik perhatikan di sini ya. Ada pengulangan kata akulah pintu ya dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9 ya. Tema kita pagi ini adalah akulah pintu ke domba-domba ya. Siapa yang bisa memberitahu kakak apa pernyataan aku adalah? Ya benar, dalam perikop ini Yesus menyebut dirinya sebagai pintu gerbang bagi domba-domba. Pernyataan ini mungkin agak membingungkan bagi kita, karena kita tidak hidup dalam masyarakat di mana ada banyak domba. Ya, domba dan gembala bisa dilihat di hampir setiap lapangan terbuka adik-adik ya. Di zaman Tuhan Yesus tuh banyak sekali. Kalau sekarang ya mungkin ada, tetapi
jarang kita lihat di kota-kota besar ya. Jadi kalau kita mau mengetahui pada zaman Tuhan Yesus itu ada dua kandang, ada dua jenis kandang adik-adik yang ada di sana, yaitu di kota dan di desa. Bentuknya juga berbeda. Kalau yang di kota bentuknya seperti ini adik-adik. Ya, seperti ini kandangnya. Jadi kandangnya tuh luas dan banyak terdapat domba-domba. Dan yang memiliki domba-domba ini gembalanya lebih daripada satu. Jadi bersama-sama mereka menggembalakan dan menaruh domba-domba ini dalam satu kandang. Nah, untuk setiap domba mereka mengenal loh adik-adik siapa gembalanya. Ya, kalau sudah masuk dalam kandang ini dan keesokan harinya akan diberi makan, maka para gembala tinggal memanggil daripada domba-domba ini dan domba-domba itu akan mengikuti gembalanya satu persatu. Ya, jadi nggak akan ada yang tertukar. Seumpamanya kakak Iti punya domba di sini, kakak Iti panggil namanya daripada domba-domba ini, domba-domba itu akan ikut dan tidak ada satu domba yang bukan kakak Iti miliki, semuanya yang kakak Iti miliki. Kemudian kelompok B memanggil domba-dombanya dan kelompok B atau domba-domba yang kelompok B akan mengikuti gembala di kelompok B dan seterusnya seperti itu. Kemudian itu yang di kota ya. Kalau yang di desa bentuknya lain lagi adik-adik ya. Itu kandangnya itu dibuat dari tumpukan-tumpukan batu-batu ya, tersusun dari batu-batu. Tetapi tidak ada pintunya. Pintunya itu sebenarnya bukan pintu, ini hanya lubang. Lubangnya itu sebesar badan daripada domba. Dan gembalanya yang menjagain itu adanya di depan pintu. Ya, seperti ini. Seperti ini ya. Ya, ini kandangnya seperti ini dan penjaganya seperti ini. Kenapa penjaga ini ada di depan pintu? Karena penjaga ini menjagain daripada domba-dombanya apabila ada binatang liar atau binatang buas yang ingin menerkam, maka secara sigap gembala ini akan mengusir daripada binatang-binatang itu dan benar-benar dijagain. Kita adalah domba. Dalam firman Tuhan kita dikatakan adalah domba. Dan penjaga pintu daripada domba itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kenapa Tuhan Yesus menjagain kita adik-adik? Karena Dia tahu pada waktu Tuhan Yesus belum datang ada yang namanya gembala. Tapi gembala itu yang menyesatkan. Di sini dikatakan ya. Tetapi di sini dalam ayat yang ke-8 dikatakan semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok ya. Pada waktu Tuhan Yesus belum hadir, ada gembala yang menyesatkan daripada domba-dombanya. Dia nggak pernah menjagain dombanya, dombanya sakit dia biarin, dombanya jatuh dibiarin, ya, dombanya kelaparan dibiarin. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus datang sebagai gembala daripada domba-domba ini, Dia menjagain dengan kasih adik-adik. Domba-dombanya dijagain, pada waktu domba-dombanya sakit dibebat lukanya. Pada waktu dombanya kehausan diberi minum. Dan pada waktu pagi diberikan makanan. Ditaruh di padang rumput. Jadi benar-benar dijagain. Kita adalah domba-domba yang dijagain Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus belum hadir, ada yang namanya orang-orang Farisi ya, yang mengajarkan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka hanya mengajarkan sesuatu yang hanya menyenangkan telinga manusia, tetapi menyesatkan. Tapi pada waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan ya hanya ada di dalam Kristus. Lewat pintu daripada Tuhan Yesus memberikan pintu kepada domba-dombanya, ada janji adik-adik bahwa pintu itu diberikan kepada kita, domba-dombanya, supaya kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Seperti itu. Jadi sangat jelas sekali ya.
bahwa lewat pintu yang diberikan oleh Tuhan, Dia mau setiap kita, domba-dombanya, masuk di dalam kerajaan Tuhan. Kita mau baca kitab Roma pasal 4 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Kisah para Rasul 4 ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di dalam kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi lewat pintu itu Tuhan menjanjikan, kalau domba-dombanya lewat pintu yang sudah disediakan Tuhan, Tuhan menjanjikan kepada orang itu, kepada kita domba-dombanya, ada keselamatan. Dan tidak ada, kemudian juga kita mau buka lagi Alkitab kita dalam kitab Mazmur 100 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ya adik-adik, sangat jelas sekali ya, bahwa akulah pintu domba-domba itu. Tuhanlah pintu daripada kita. Kita adalah domba-domba. Oleh sebab itu marilah kita adik-adik terus masuk ke dalam pintu itu, yaitu keselamatan daripada Kristus. Jangan sekali-sekali kalian melewatin pintu-pintu yang lain. Sebab hanya satu pintu di dalam Kristus yang bisa menyelamatkan jiwa kita. Biarlah keselamatan itu menjadi hidup kita. Lewat pintu yang diberikan Tuhan kepada kita. Ada janji, ada keselamatan, ada pertolongan, ada perlindungan bagi kita. Adik-adik, Kakak Iti berharap semuanya mengetahui akan kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa Tuhanlah satu-satunya pintu yang harus kalian miliki dan kalian tuju, bukan yang lain. Oke? Yuk kita berdoa. Bapa di surga, aku mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan, hari ini Tuhan, kami mau belajar akan Engkau. Bahwa Engkaulah gembala kami yang baik. Engkau adalah pintu bagi kami Tuhan, untuk kami terus bisa masuk. Karena di dalam pintu itu Tuhan, ada keselamatan, ada janji Tuhan kepada kami. Bahwa kami adalah anak-anak Allah yang Engkau lindungi, Engkau jagain Tuhan. Seperti mana Engkau menjagai para domba. Demikian juga kami Tuhan, domba-dombamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami masuk di dalam Engkau karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Biarlah terus anak-anak-Mu setia Tuhan di dalam Engkau. Ini doa kami ya Bapa, yang kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya Allahku. Amin. Wow, Yesus adalah pintu ke domba-dombanya. Bener banget Kak, Yesus itu adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Ziki pengen deh belajar dan pengen mengerti lebih dalam lagi. Baik Ziki, kalau begitu kita belajar lagi sama-sama di home ya. Nah adik-adik jangan lupa untuk join home kita setiap hari Rabu pukul 5 sore. Nah sekarang kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita ya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas hari yang Kau telah berikan kepada kami. Sekarang kami telah mengakhiri ibadah minggu kami. Berkati agar firman-firman yang telah dibawakan oleh kakak-kakak Rock Kids bisa memberkati adik-adik di rumah, dan berkati agar setiap dari kami bisa sehat dan selalu bahagia. Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah teman-teman, sampai jumpa. Stay safe, happy Sunday, and God bless you all. God bless you kids.